Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali bersama Bapak Ibnu Mahfud di mata pelajaran biologi. Di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang perubahan lingkungan. Apa itu perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan merupakan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Keseimbangan lingkungan dapat terjadi jika perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan tersebut. Keseimbangan lingkungan, keadaan ketika terjadi keseimbangan antara jumlah energi yang masuk dan keluar, bahan makanan yang terbentuk dan yang digunakan, serta keseimbangan antara komponen abiotik dan biotiknya. Selanjutnya yaitu apa itu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan, berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia, oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungannya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tersebut menjadi kurang tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran tanah, yang keempat pencemaran suara. Yang selanjutnya adalah salah satu contoh di mana pencemaran air yang ada di lingkungan kita. Yang selanjutnya penyebab pencemaran air. Yang pertama pembuangan limbah industri, yang kedua pembuangan limbah rumah tangga, yang ketiga penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, yang keempat terjadinya erosi, yang kelima penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan, yang keenam pembuangan limbah rumah sakit, yang ketujuh tumpahan minyak. Pencemaran tanah, inilah salah satu contoh yang dimana pencemaran tanah yang ada di lingkungan kita. Yang selanjutnya yaitu penyebab pencemaran tanah, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu limbah domestik. Limbah tersebut berasal dari pemukiman penduduk. Yang kedua yaitu limbah industri. Limbah industri merupakan hasil buangan industri, yaitu berupa padatan, lumpur, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu limbah pertanian. Limbah pertanian contohnya itu pestisida. Yang selanjutnya yaitu pencemaran suara. Inilah salah satu contoh yang dimana pencemaran suara yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang selanjutnya yaitu penyebab pencemaran suara. Yang pertama vibrasi. Vibrasi sumber suara yang berasal dari benturan atau gesekan antar benda-benda. Yang kedua yaitu pergerakan di udara atau gas dan air. Gangguan suara yang diakibatkan pergerakan yang ada di udara ataupun air pada proses pekerjaan pada bidang industri. Selanjutnya yaitu pencemaran udara. Inilah salah satu contoh di mana polusi udara yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya itu kendaraan dan polusi pada pabrik. Yang selanjutnya yaitu beberapa kegiatan yang menimbulkan polusi udara. Yang pertama yaitu asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran hutan, asap rokok, dan lain-lain. Yang kedua yaitu asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi dan asap letusan gunung berapi. Yang ketiga yaitu klorofluorokarbon atau CFC yang berasal dari kebocoran mesin pendingin ruangan, kulkas, dan AC mobil. Karakteristik limbah.
Karakteristik limbah merupakan salah satu yang karakteristiknya paling umum. Di antaranya itu berukuran mikro, bersifat dinamis, dan penyebarannya berdampak luas dan berdampak jangka panjang. Dilihat dari karakteristiknya, karakteristik limbah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Jenis-jenis limbah terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu limbah cair, yang kedua limbah padat, yang ketiga limbah organik. Limbah cair yang mengacu pada semua lemak, minyak, lumpur, air pencuci, dan limbah deterjen. Yang kemudian limbah padat. Limbah padat merupakan salah satu sisa sampah padat, lumpur, dan yang ditemukan di rumah tangga dan di lokasi industri komersial. Yang ketiga yaitu limbah organik. Limbah organik merupakan salah satu yang mengacu pada limbah makanan-makanan busuk. Jenis sampah ini termasuk yang ditemukan pada di rumah-rumah tangga. Seiring waktu mereka terurai dan berubah menjadi kotoran oleh mikroorganisme. Yang selanjutnya yaitu limbah daur ulang. Limbah daur ulang merupakan salah satu semua barang yang dibuang seperti logam, furnitur, sampah organik yang dapat didaur ulang. Yang kemudian yaitu limbah berbahaya. Limbah berbahaya yang mencakup bahan yang mudah terbakar, korosif, beracun, dan reaktif. Mereka merupakan salah satu limbah yang menimbulkan ancaman signifikan atau potensial bagi lingkungan kita. Inilah salah satu contoh yang dimana jenis-jenis limbah yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Salah satunya itu contoh yang pertama yaitu limbah cair, yang kedua limbah padat, yang kedua limbah organik, yang keempat limbah daur ulang, yang kelima limbah berbahaya. Inilah salah satu contoh yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kemudian yaitu faktor-faktor perubahan lingkungan. Yang pertama faktor manusia. Faktor manusia salah satunya yang pertama penebangan hutan, yang kedua penambangan liar, yang ketiga pembangunan perumahan, yang keempat penerapan intensifikasi pertanian. Yang selanjutnya yaitu karena faktor alam. Yang pertama yaitu gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Yang selanjutnya yaitu upaya mengatasi masalah lingkungan. Contoh-contohnya yaitu konservasi lingkungan terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu konservasi sumber daya alam hayati. Contohnya yaitu tempat perlindungan hidup satwa melalui taman nasional. Yang kedua yaitu konservasi tanah. Contohnya yaitu reboisasi, pembuatan sengketan, dan rotasi tanaman. Yang ketiga yaitu konservasi hutan. Salah satunya yaitu contohnya peraturan penebangan hutan yang ada di alam. Yang keempat yaitu konservasi air. Salah satunya yaitu pembuatan waduk agar tidak terjadi banjir. Yang kelima konservasi energi. Konservasi energi salah satu contohnya yaitu pemanfaatan sumber energi alternatif. Selanjutnya yaitu penanggulangan upaya mengatasi masalah lingkungan. Yang pertama yaitu penanggulangan secara administratif dengan membuat peraturan atau undang-undang. Yang kedua yaitu penanggulangan secara teknologis dengan cara menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Yang ketiga yaitu penanggulangan secara edukatif, dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal maupun non-formal. Pemanfaatan limbah terbagi menjadi 3 macam yaitu pemanfaatan limbah organik, yang kedua pemanfaatan limbah anorganik, yang ketiga yaitu prinsip-prinsip 5R. Yang pertama itu pemanfaatan limbah organik, merupakan sisa bahan hidup seperti daun, kertas, kulit, kotoran hewan, dan lain-lain. Limbah tersebut merupakan salah satu bahan-bahan organik. Limbah jenis ini dapat mudah diuraikan oleh organisme pengurai. Yang kedua yaitu limbah anorganik. Limbah anorganik merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan tak hidup atau bahan sintesis. Contohnya itu minyak bumi, sisa-sisa bahan kimia, kaleng aluminium, kasa, dan besi. Sama halnya seperti limbah organik,
pada limbah anorganik pun dapat dimanfaatkan kembali dengan cara didaur ulang atau tanpa didaur ulang. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, replace, dan replan. Reduce berarti yaitu mengurangi, reuse artinya menggunakan kembali, recycle yaitu mendaur ulang, replace yaitu menggantikan, dan replan berarti menanam kembali. Itulah salah satu pemanfaatan limbah pada lingkungan di sekitar kita. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dari Bapak tentang materi perubahan lingkungan, bahwasanya kita sebagai manusia menjaga alam kita dari kerusakan. Salah satu faktor kerusakannya itu faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia contohnya itu penambangan hutan, penambangan liar, pembangunan perumahan, dan faktor alamnya yaitu contohnya itu terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Kemudian kita harus mengetahui pencemaran lingkungan. Itulah salah satu kerusakan alam yang paling kita cegah dan juga paling berbahaya dalam kehidupan. Contoh pada pencemaran lingkungan yaitu pencemaran air, tanah, udara, dan suara. Hal tersebut harus kita cegah karena kerusakan pencemaran lingkungan sangat mengganggu kehidupan di masyarakat. Untuk itu kita sebagai siswa biologi perlu kita cegah dan perlu kesadaran masyarakat agar tidak melakukan hal kegiatan merusak lingkungan dan pencemaran lingkungan di sekitar masyarakatnya. Oke, sekian dari Bapak tentang materi perubahan lingkungan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan didiskusikan di kelas Telegram yang Bapak sudah dibuatkan. Oke, sekian dari Bapak, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.